Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam. Baiklah, saat ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan laporan UAS implementasi basis data pada Fun Bakery Kota Mobagu. 1. Latar belakang. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM merupakan salah satu sektor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Di Kota Mobagu, perkembangan UMKM beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup pesat, khususnya pada sektor kuliner dan pangan olahan. Fun Bakery Kota Mobagu dipilih sebagai objek studi karena usaha ini memiliki aktivitas operasional yang cukup kompleks dan melibatkan berbagai proses, mulai dari produksi, pengemasan, pencatatan penjualan, hingga distribusi. Yang kedua, tujuan dan manfaat. Tujuan dilakukan riset atau pendataan pada UMKM Fun Bakery Kota Mobagu ini adalah 1. Mengumpulkan data dan informasi mengenai kegiatan usaha Fun Bakery seperti data produk, jenis roti, proses produksi, stok, bahan baku, dan alur penjualan. 2. Mempelajari proses pengolahan usaha yang berjalan di Fun Bakery sebagai dasar studi proyek. 3. Mengidentifikasikan kebutuhan informasi yang bisa digunakan dalam pengolahan UMKM, khususnya pada bidang bakery. Manfaatnya dari kegiatan pendataan pada UMKM Fun Bakery Kota Mobagu ini adalah untuk menyediakan data nyata yang dapat digunakan dalam penyusunan laporan dan tugas studi proyek, memberikan pemahaman langsung kepada mahasiswa mengenai proses pengolahan usaha pada UMKM, serta memantau Fun Bakery memperoleh gambaran awal tentang kondisi usahanya melalui dokumentasi data yang lebih teratur. 3. Waktu pelaksanaan. Yang pertama, kegiatan. 1. Perizinan ke Fun Bakery Kota Mobagu itu kami lakukan pada Desember minggu pertama, dan 2. Pengumpulan data dan dokumentasi pada Desember minggu kedua. Kemudian implementasi ke SMBD Januari pada minggu pertama, dan pengolahan data dan hasil informasi pada minggu ketiga. ERD. Yang pertama, kategori. Kategori menyimpan data kategori dan produk dengan atribut ID kategori dan nama kategori. Satu kategori memiliki banyak produk. Kemudian produk menyimpan data produk dengan atribut ID produk, nama produk, stok, dan ID kategori. Produk termasuk dalam satu kategori dan muncul pada detail transaksi. Kemudian karyawan. Karyawan menyimpan data karyawan dengan atribut ID karyawan, nama karyawan, dan jabatan. Karyawan melayani transaksi. Transaksi menyimpan data transaksi dengan atribut ID transaksi, tanggal, ID karyawan, dan total harga. Satu transaksi dilayani oleh satu karyawan dan memiliki beberapa detail transaksi. Kemudian detail transaksi menyimpan rincian transaksi dengan atribut ID detail, ID transaksi, ID produk, jumlah, dan subtotal untuk menghubungkan transaksi dengan produk. Yang pertama, terdapat tabel kategori. Tabel kategori sini ada create. Create digunakan untuk membuat tabel baru di dalam database yang berisi ID kategori sebagai primary key dan nama kategori. Kemudian insert. Insert digunakan untuk menambahkan data ke dalam tabel, seperti roti manis, donat, roti tawar, pastry, roti karakter, cake, cake and tart, dan roti isi, kemudian pizza. Selanjutnya, select. Select digunakan untuk menampilkan atau mengambil data dari tabel. Nah, select akan menampilkan seluruh data pada tabel kategori dan menampilkan semua kolom yang ada. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tabel karyawan. Create tabel adalah DDL yang membuat atau mengatur tabel. Yang kedua, insert info adalah mengisi atau mengubah data. Yang ketiga,
adalah select yang menampilkan data. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian pada tabel produk. Di sini telah ditampilkan produk-produk yang telah kita basis data yang berisi produk-produk. Nah, di sini ada create table. Di sini ada DDL yang berfungsi untuk menambahkan untuk membuat tabel produk. Baru kemudian berikutnya ada DML atau Data Definition Language yang berisi yang berfungsi sebagai untuk mengedit data. Kita bisa perhatikan di sini ada kurang lebih 54 produk dari data-data yang ada di Vanbakri Kota Mobagu, dan yang terakhir ada select from produk. Di sini berperan sebagai DQL atau perintah untuk menampilkan tabel-tabel yang ada di produk. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian data transaksi. Di sini menampilkan contoh penggunaan SQL untuk mengelola data transaksi. Bagian atas menunjukkan perintah select from tabel transaksi yang digunakan untuk menampilkan seluruh data pada tabel transaksi beserta hasil tampilannya di PHP MyAdmin. Di bawahnya ditampilkan contoh DDL atau Data Definition Language berupa perintah create table detail transaksi yang berfungsi membuat tabel detail transaksi dengan kolom ID detail, ID transaksi, ID produk, jumlah, dan subtotal. Selanjutnya, ditunjukkan contoh DML Data Manipulation Language dengan perintah insert into detail penjualan seluas yang digunakan untuk memasukkan beberapa data detail transaksi ke dalam tabel secara keseluruhan. Gambar ini menjelaskan proses melihat data, membuat struktur tabel, dan mengisi data transaksi menggunakan SQL. Selanjutnya, tabel detail transaksi yang berisi informasi detail transaksi. Setiap transaksi yang terjadi termasuk ID detail, identifikasi unik untuk setiap baris detail, dan ID transaksi, kode transaksi untuk menghubungkan ke tabel transaksi. Ketiga, ID produk, kode produk yang dibeli dalam transaksi tersebut. Jumlah banyaknya produk yang dibeli. Selanjutnya, subtotal, total harga untuk jumlah produk tersebut. Dan selanjutnya, hasil output menunjukkan beberapa baris data transaksi yang berhasil tersimpan yang nantinya dapat digunakan untuk menghitung total penjualan, menghubungkan dengan tabel produk dan transaksi. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil pengolahan data. Berikut ini adalah hasil salinan query untuk menampilkan produk yang paling banyak dibeli, kasir yang paling sering melayani transaksi, kategori roti yang paling banyak terjual, dan jumlah item di setiap transaksi. Pada gambar 2.1, produk paling banyak dibeli, ditampilkan hasil query SQL yang digunakan